Sahabat Mas Mitra, dengan penuh rasa bangga kami memperkenalkan Poli Magnolia. Selamat datang di Poli Magnolia Rumah Sakit Mas Mitra. Poli Magnolia adalah pelayanan spesialis terpadu yang hadir untuk memberikan pengalaman one-stop services untuk sahabat Mas Mitra. Poli Magnolia memberikan kemudahan bagi pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang terintegrasi mulai dari pendaftaran melalui mobile apps, layanan konsultasi dokter, sampai dengan layanan penunjang. Poli Magnolia menghadirkan layanan self-registration yang dapat memudahkan sahabat Mas Mitra untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Kami siap memberikan layanan kesehatan terbaik dengan menghadirkan tenaga kesehatan yang kompeten dan penuh integritas. Di Poli Magnolia, sahabat Mas Mitra dapat menikmati fasilitas ruang tunggu yang nyaman, serta dilengkapi dengan area bermain anak. Poli Magnolia memiliki beberapa poli diantaranya poli anak, poli kandungan yang dilengkapi dengan USG 4D, poli gigi, poli jantung dan pembuluh darah yang dilengkapi dengan alat ekokardiografi. Layanan instalasi farmasi, serta kasir. Poli Magnolia menyediakan layanan penunjang lainnya, diantaranya MCU yang dilengkapi dengan treadmill, fasilitas laboratorium, radiologi, serta fasilitas umum seperti musola yang nyaman, kopi lain hati, dan kafetaria. Visi dan misi Rumah Sakit Mas Mitra. Rumah Sakit Mas Mitra berkomitmen untuk terus melakukan continual improvement dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih, salam sehat, salam Mas Mitra. Selamat pagi para pemirsa Asinta TV yang ada di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Dokterku, bersama saya, Dr. Alvin Saputra. Kita 1 jam ke depan akan membahas tentang persarafan. Nah, apa sih topiknya? Topiknya terkait dengan salah satu gejala yang sering terjadi nih ya, yaitu adalah kesemutan atau kalau bahasa Jawanya geringgingan atau apapun, kram kebas. Nah, perbedaannya apa aja sih? Nah, kebetulan di sini narasumbernya sudah hadir di sebelah saya. Nah, saya izin mengingatkan terlebih dahulu bagi para pemirsa yang nanti memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk bisa telepon di telepon interaktif kami di 021 2520 666 atau bisa ketikkan pertanyaannya melalui email di dokterkoelshinta@yahoo.co.id dengan format nama, spasi alamat, spasi usia, spasi pertanyaannya. Nah,
Kita langsung sapa saja ya. Di sini sudah ada Dokter Joseph ya dok ya. Oh iya. Halo, halo dokter, ini dengan Dokter Joseph. Dokter Joseph ini adalah spesialis neurologi ya dok ya, atau bisa dibilang spesialis saraf. Jadi di ilmu penyakit saraf dari Rumah Sakit Mas Mitra. Nah kebetulan dok, selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik ini berkaitan dengan kesemutan, kram, kebas. Ini sering sekali didapatkan ya dok ya oleh semua lapisan masyarakat, tidak ada pandang bulu, semuanya bisa terjadi hal tersebut. Nah kalau boleh tahu dok, sebenarnya bedanya tadi kesemutan, kram, kebas itu sebenarnya sama atau itu memiliki definisi masing-masing yang berbeda dok? Itu sebenarnya berbeda ya dok ya. Oke. Jadi kalau seperti kesemutan atau kebas, kesemutan tuh kalau kata orang gelingan. Iya. Jadi ada rasa semut atau kayak ada yang jalan atau gering-gering gitu lah ya. Iya. Sedangkan kalau kebas itu hilangnya rasa, kurangnya rasa. Jadi kalau kita sentuh, itu agak tebel. Kadang kalau pasien mengeluh tebel. Yang satu lagi kram. Kram itu lebih ke motorik. Kalau tadi itu kan sensorik atau sensibilitasnya. Ini lebih ke motoriknya. Yang motoriknya itu otot-ototnya itu seperti kedut-kedut, kaku, kontraksi begitu. Tiba-tiba ya kalau orang sering berolahraga tiba-tiba kram tarik ya? ininya. Nah, gitu. Jadi ternyata para pemirsa ini 3 hal yang sering terjadi nih ya, ternyata beda-beda ya dok ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita dengar secara cepat gitu ya, kan inisialnya K semua. Dikira konsepnya sama, ternyata berbeda ya dok ya? Berbeda. Oke, mungkin kita akan membahas mengenai kesemutan terlebih dahulu. Saya juga sering kesemutan. Biasanya kalau habis duduk bersila lama, terus tiba-tiba berdiri, aduh, kok kayak ada yang mengalir tapi bukan darah, tapi kayak kerasa nggak nyaman. Nah, apakah kesemutan itu seperti itu dok sebenarnya? Iya, karena sebenarnya saraf itu kan disuplai oleh pembuluh darah. Ketika duduk berarti ada penekanan. Bisa saraf yang tertekan atau pembuluh darahnya yang ketekan, jadi makanannya kurang. Nah, sarafnya karena tertekan dia akan mengalami kerusakan. Sebenarnya itu respon tubuh untuk memberikan sinyal. Oh ini ada yang tertekan, ini ada yang kurang baik. Makanya beri sinyal kesemutan, kram, seperti itu. Oke, berarti saya bisa simpulkan ya dok, bahwa kesemutan ini sebenarnya sinyal yang bagus, bisa dibilang ya. Karena dia ngasih tahu ke tubuh kita, oh ini tuh ada yang nggak bener nih posisinya. Nah mungkin karena tadi kan duduk saya bersila, terus kemudian tertekan, jadi saya disuruh meluruskan mungkin anggota gerak saya. Nah setelah diluruskan memang biasanya lebih baik ya dok ya? Lebih baik. Oke, berarti kesemutan atau geringgingan rasanya tuh kenapa dibilang ada semutnya itu mungkin karena ada kayak semacam sengkring gitu ya dok ya? Jadi kayak ada semacam aliran listrik. Nah itu karena tadi suplai darah dari saraf tersebut berkurang. Iya bisa juga. Itu tadi kesemutan ya. Terus kemudian yang kedua dok, tadi kita membahas udah kesemutan, sekarang kita membahas kalau kebas. Tadi kebas dokter sempat memberikan statement bahwa ini mengarah ke sensoris. Sensoris itu lebih ke arah raba, terus kemudian dipegang, ditoel gitu ya, kerasa atau enggak. Nah kalau misalnya kebas itu berarti kalau ketika saya dipegang, saya nggak ngerasa dipegang gitu, atau gimana dok? Jadi seperti ini, sebenarnya kesemutan itu juga bagian dari sensori juga. Seperti itu. Jadi kalau untuk kebasnya ini, sinyal yang untuk ke otaknya itu berkurang. Jadi sinyal ke otaknya berkurang. Kalau jadi agak lemot gitu ya bisa dibilang ya dok. Iya. Nah mungkin itu kasarnya lemot ya. Jadi ketika dipegang, jadi respon yang sinyal untuk ke otaknya berkurang. Jadi seakan-akan nih kok kurang rasa. Seperti itu. Dan sebenarnya kondisi kebas itu walaupun mungkin dirasakannya mungkin pelan-pelan kok makin lama makin nggak kerasa atau mungkin mendadak, itu sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang normal atau nggak normal dok? Pasti nggak normal gitu. Kalau sesuatu yang terganggu itu pasti tidak normal. Tinggal kita lihat apakah ini yang sifatnya sementara atau ini sifatnya yang mungkin bisa dikatakan kalau permanen saya tidak enak, jadi lebih sifatnya jangka panjang. Jadinya sebenarnya itu sesuatu yang tadi dokter bilang ya bahwa rasanya berkurang atau bahkan sudah tidak dirasakan lagi, itu sudah sesuatu yang tidak normal dan harus segera diperiksa. Nah kalau misalnya sudah membahas kesemutan, tadi kebas, terus kemudian sekarang yang ketiga kram. Tadi kram dokter sempat memberikan statement juga bahwa ini berkaitan dengan motorik. Motorik itu berarti gerak begini atau nendang lah atau pokoknya gerak ya dok ya. Nah kalau misalnya kram tadi paling sering memang terjadi saat olahraga. Kemarin saya habis angkat beban nih dok, tiba-tiba angkat bebannya mungkin, aduh cuma 5 kilo, aku tambahin sampai 20 kilo. Nah tiba-tiba
kok saya sakit semua badannya, nah itu termasuk kram atau kram itu ada definisinya lagi dok sebenarnya? Kram itu lebih, jadi memang gangguan saraf itu kan, saraf itu ada yang saraf rasa tadi yang sensorik, saraf motorik, ada satu lagi yang namanya otonom itu. Nah yang motorik ini, jadi dia kalau yang saraf motorik terganggu, otomatis berarti kan sinyal listriknya juga terganggu. Gitu. Mungkin kalau kita kasarnya seperti, ya mungkin jauh ya, kayak kejang itu kan si motorik ya. Dia berlebihan, makanya gerak-gerak. Nah ini kan lebih ke perifer yang ujung-ujung. Jadi sarafnya lebih yang kecil-kecil, jadi efeknya itu lebih kedut-kedut, dut gitu. Tapi kalau dia kena ototnya, kok ototnya bisa kontraksi. Karena kan kontraksi otot itu berasal dari listrik saraf tersebut. Jadi sebenarnya ketika otot itu terasa kram atau kontraksinya bisa dibilang berlebihan, itu ternyata bukan sarafnya lebih ke arah berkurang ya dok ya eksitasinya, tapi lebih ke kadang-kadang bisa meningkat juga ya dok. Karena kerusakan itu, kan tubuh itu kita bisa, kalau yang rusak berusaha regenerasi. Nah karena efek dari itulah dia berusaha memberikan sinyal, makanya jadi kedutan. Gitu. Nah, berarti dari 3 keluhan yang tadi dokter sudah jelaskan di awal ini, mulai dari kesemutan, terus kemudian kebas dan maupun kram ini. Nah, ini semua berkaitan dengan yang namanya sistem saraf. Nah, sesuai dengan spesialistiknya dokter nih. Nah, dok boleh dijelasin sedikit nggak sih dok, kira-kira apakah ada pemeriksaan tertentu atau mungkin kayak ada batasan tertentu? Mungkin kalau misalnya kebasnya seperti ini, wajib periksa, atau mungkin kalau keramnya sudah seperti ini dikasih es batu nggak membaik misalnya, atau biasanya dilakukan ini ya dok ya, namanya teknik rice, diangkat lah, ternyata tidak membaik, itu harus periksa. Nah batasan-batasan tersebut itu biasanya sebatas apa sih dok kalau misalnya di bidang dokter sebagai spesialis saraf? Iya, yang dari kami dari bidang saraf yang lebih diutamakan itu apakah ini dari pusat itu seperti otak atau medula spinalis. Atau ini ya dok ya, saraf yang besar di tulang belakang itu ya? Iya, saraf tulang belakang itu. Yang kedua itu lebih ke perifer, jadi lebih ke ujung jari, tepi-tepi. Seperti itu. Nah, dan sifatnya itu berbeda-beda. Kalau misalnya di otak dia sifatnya separuh, jadi kebasnya bisa separuh. Itu biasanya paling sering terjadinya pada saat stroke ya dok ya? Nah tapi yang sedang kita bahas ini 3 keluhan ini ternyata bukan yang di sini, maksudnya mayoritasnya tapi mayoritasnya yang di ujung-ujung. Lebih ke perifer ujung-ujungnya saja, seperti itu. Nah sebelum kita membahas lebih nih mengenai batasan yang tadi ingin saya tanyakan ya, karena penasaran nih, apakah kebasnya harus seluruh tubuh dulu baru periksa, atau mungkin kebas di satu lokasi sudah, wah ini nggak membaik dalam waktu seminggu, aku wajib periksa. Nah jangan kemana-mana dulu, kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Dokterku. Kembali lagi di acara Dokterku bersama saya Dr. Alvin Saputra. Kita masih membahas nih mengenai sistem persarafan tubuh kita dengan 3 keluhan utama, yaitu ada 3K ya, yaitu adalah kesemutan, kebas, dan kram. Nah kebetulan di sebelah saya Dr. Joseph, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Ini ini sempat terpotong ya dok ya, kita ingin membahas mengenai batasan. Nah yang dimaksud dengan batasan, kapan sih saya nih dok mau periksa ke dokter saraf? Ini kesemutan kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu berdasarkan apa dok? Supaya para pemirsa Asita TV ini paham dok, supaya yang di rumah udah ngerti, oh kalau sudah sebatas ini, wah aku wajib lebih baik periksa dulu deh gitu. Silakan dokter. Iya, terima kasih Dr. Alvin. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah berdasarkan waktunya. Waktunya, oke. Iya, kalau waktunya sebentar, kalau misal dia kesemutan saat duduk, terus dia berdiri atau meluruskan kaki, semutannya hilang, itu tidak perlu. Gitu. Terus, kalau misal terus berlanjut, apalagi posisi tetap sama, dan hilang timbul, nah itu datang ke dokter. Karena semakin lama dia terus merusak, itu penyembuhannya akan semakin lebih sulit.
Seperti itu. Oke, jadi bisa para pemirsa lihat dari segi waktu dan lokasi yang mungkin kok itu terus ya dok ya? Iya dokter. Jadi mungkin dari waktu yang tadi memang saya setuju dok. Jadi kalau misalnya dalam keadaan sudah dibenarkan posisinya, kesemutannya biasanya akan pelan-pelan mulai berkurang dan bahkan menghilang. Terus kemudian kalau lokasi kok di situ terus sebulan sekali keluar, wah ini tanda-tanda nggak bener nih. Iya. Nah itu butuh periksa ke dokter spesialis neurologi ya dok ya, atau spesialis saraf. Nah kebetulan Dr. Joseph sudah menyediakan materi juga yang akan mereview ulang nih mengenai tadi kesemutan, kebas, dan kram. Mungkin boleh ditampilkan terlebih dahulu. Nah dok, mungkin sambil bisa diulang sedikit lagi tadi perbedaan kebas, kesemutan, dan kram. Silakan dokter. Iya. Seperti tadi sebelumnya ya, kebas, kesemutan itu kan lebih ke sensoriknya. Sensoris ya? Perabaan ya dok ya? Peraba, nyeri, suhu itu semua. Nah, bila itu terganggu, akan terjadi pertama, bisa kemungkinan hilang rasa, itulah kebas. Atau nama lainnya hipoestesia. Kemudian kalau dia listrikannya berlebihan, atau terjadi suatu terus-menerus, itu lama-lama menjadi kesemutan, atau parestesia. Jadi seperti geringgingan ya bahasanya. Atau kayak seperti tersengat listrik, nyut gitu. Kemudian yang kram ini lebih ke motorik, dia lebih ke kedutan atau lebih beratnya menjadi kelemahan. Kalau sudah kelemahan itu udah emergensi, gitu. Bukan berarti gawat dalam arti meninggal atau gimana, tapi itu untuk neurologi itu emergensi. Karena kalau sudah kelemahan itu harus cepat tindakan. Harus cepat. Saya setuju dong, karena berkaitan dengan kelemahan itu sendiri, mungkin dari kram menjadi kelemahan, itu kenapa sih menjadi kegalauan di bidang saraf? Karena nanti kalau ya amit-amit ya dok, nggak ditangani secara cepat, terjadi kelemahan, bahkan sampai misalnya kelumpuhan di lokasi tersebut, itu akan memperburuk yang namanya quality of life dari kehidupan manusia ya dok ya. Gerak susah, nanti kerjanya juga akan agak ribet, mungkin butuh alat bantuan dan teman-teman. Nah, makanya nih bagi para pemirsa, kalau memiliki 3 keluhan tersebut, nah siapa tahu ternyata keluhannya berulang, terus kemudian sudah mencoba reposisi atau mungkin minum suplemen tidak membaik juga. Nah itu berarti patut untuk ditanyakan ke expertnya ya dok ya, ke dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf. Nah dok, silakan dilanjut untuk materinya dok. Nah ini nama lainnya itu adalah neuropati. Neuropati. Itu neuro itu saraf, pati itu gangguan. Jadi berarti gangguan saraf. Gangguan saraf. Kalau kita lihat gambar yang atas yang kiri itu saraf yang normal. Itu saraf yang normal ya. Yang atas yang kiri. Terus kemudian yang samping yang kanannya itu yang sudah mengalami gangguan. Kalau kita lihat saraf itu ada selubungnya. Ada pembungkusnya. Nah, pembungkusnya itu yang fungsinya itu untuk menghantar listrik lebih cepat. Kalau itu terganggu, yang seperti yang gambar yang kanannya, itu kan kanan ini kelihatannya selubungnya sudah mulai nggak kelihatan ya dok ya. Berarti akhirnya penghantaran listriknya jadi terganggu. Kalau terganggu, otomatis sinyal ke otak kan juga terganggu, atau otak ke bawah juga terganggu. Jadi makanya itulah penyebab tadi terjadinya 3 keluhan tersebut. Nah sedangkan kalau gambar yang bawah ini tentang apa nih dok? Kalau gambar yang bawah ini lebih gambar yang garis hijau itu dia terputus. Kalau misalnya dia terputus, berarti tidak ada satupun sinyal ke otak. Kalau dia sensorik, berarti kebas, hilang rasa. Kalau dia karena di motorik, bisa lumpuh. Bisa lumpuh atau lemah. Kelemahan. Kemudian yang lebih ke bawahnya itu tuh ada 3 cabang merah itu. Nah, 3 cabang ini, yang merah ini memberikan berarti respon yang berlebihan. Seperti itu. Jadinya ya either dia yang pertama bisa tadi menjadi kelemahan atau bahkan hilang, atau mungkin bisa berlebihan tadi ya dok ya. Itu terjadi gangguan saraf. Jadi gangguan itu tidak selalu yang negatif ya dok ya. Bisa aja jadinya berlebihan jadinya, itu juga gangguan. Silakan dokter lanjut. Kalau misalnya dia motorik, mungkin kadang tek gini-gini, ada yang suka gerak kecil-kecil. Atau kedutan otot, dut, walaupun dia nggak kelihatan bergerak, tapi ada terasa kedut. Itu yang untuk motoriknya. Kalau sensoriknya, kadang kalau kita pegang begini, terasa sakit. Tapi kadang kena angin atau kena air, itu juga terasa nyeri. Itu yang efek berlebihannya. Efek berlebihan, Gitu. Silakan dilanjut dokter untuk ke materi selanjutnya. Ini penyebab. Nah, saya juga penasaran nih, penyebabnya itu apa sih dok dari 3 hal tadi itu? Pertama, kita kategorikan dulu apakah ini suatu sentral atau perifer.
Cara simpelnya kalau sentral itu tadi separuh badan. Separuh badan ya. Atau misalnya dari bawah ke sini, kebas. Oke, berarti intinya separuh badan secara horizontal maupun separuh badan juga secara vertikal ya dok ya. Jadinya tiba-tiba tuh langsung kayak masif. Hilang setengah gitu misalnya ya. Iya. Oke. Itu sentral. Itu lebih pusat. Kemudian kalau yang kedua? Kalau misalnya cuma di jari atau pergelangan saja, itu lebih ke perifer. Oke. Gitu. Nah, sedangkan yang sentral tadi paling sering tadi karena stroke ya dok ya. Oke. Terus kemudian selain stroke apa dok biasanya? Atau infeksi, kecelakaan, atau tumor seperti itu. Berarti penyebabnya ini sebenarnya banyak. Banyak. Tapi kadang-kadang keluhan yang dimunculkan mungkin cuman secimit gitu ya dok ya. Jadi kelihatannya kesemutan di situ doang. Tiba-tiba pelan-pelan progresif bertambah. Ternyata setelah diperiksa, ya ternyata ada penyakit A, penyakit B, penyakit C. Iya, bisa banyak. Nah, tadi kita sudah membahas sentral. Kalau misalnya dari segi yang di bagian pinggir-pinggir atau yang bisa kita sebut sebagai perifer, itu paling sering apa dok penyebabnya? Penyebab yang paling sering biasanya aktivitas waktu duduk kita terlalu lama. Oke. Nah, itu yang sifatnya yang reversible, jadi membaik. Bisa membaik. Oke. Tapi yang paling sering temukan adalah yang orang sakit gula. Sakit gula itu maksudnya diabetes ya dok ya? Diabetes, iya. Jadi diabetes itu biasanya ujung-ujung jarinya mulai kebas, atau terasa panas, nyeri-nyeri panas, atau kayak tersengat listrik. Nah itu berarti sudah mulai gangguan sarafnya. Dan itu harus berobat ke dokter. Selain atasi gulanya, ya kita juga perbaiki juga tadi hal yang sudah terjadi di bagian sarafnya. Iya. Nah setelah kita mengetahui penyebab, terus kemudian definisinya, terus kemudian beberapa hal yang harus dihindari. Nah kira-kira untuk penanganannya nih dok, atau bahkan bisa dibilang ada tips pencegahannya kah untuk tidak terjadi 3 keluhan tersebut? Silakan dokter. Yang paling penting adalah olahraga sebenarnya. Olahraga. Nah, olahraga itu seperti apa sih, Dok? Kadang-kadang kalau disuruh olahraga, saya nyapu kok di rumah, saya ngepel. Itu olahraga? Nah, kira-kira definisi olahraganya gimana, Dok? Itu berbeda. Kalau nyapu itu tidak ada rasa excite-nya. Kalau misalnya seperti saya bermain bola, itu ada rasa excite-nya, itu olahraga. Atau seperti Dr. Alvin kan ngangkat beban berat. Tapi itu pasti Dr. Alvin merasakan suatu kenikmatan, excitednya itu. Berbeda. Kalau nyapu kan kesel kadang-kadang. Kesel ya. Apalagi ngepel itu kan kadang apa nyuci piring itu kan kesel. Jadi menurut saya itu bukan bagian dari olahraga, walaupun itu bikin badan kita berkeringat juga. Disarankan olahraga itu seminggu berapa kali sih, Dok? Minimal biasanya 2-3 kali. 2-3 kali ya, Dok. Minimal dengan durasi minimal 30 menit lah ya sehari. Selain olahraga apa yang harus dijaga, Dok? Kita harus tahu juga latar belakang kita. Misalnya kalau kita ada sakit kencing manis, berarti pola makannya jangan yang manis-manis. Kalau misalnya kita kolesterol tinggi, berarti jangan yang berlemak. Seperti itu. Jadi permasalahan yang bisa menyebabkan tadi kita kurangin nih. Iya. Tapi kalau selagi sehat, jaga juga, jangan sampai over juga. Benar juga. Jadi setelah kita tadi udah mengusahakan untuk olahraga, kemudian yang kedua setelah kita keluarkan keringat, kita jaga asupan kita. Nah, ada tips penanganan tertentu nggak di sini, Dok, untuk tadi 3 keluhan tersebut? Tips untuk sebenarnya tambah lagi satu lagi tadi, istirahat yang cukup ya. Kurang satu, istirahat yang cukup, Karena istirahat itu kan... berapa jam sih, Dok, yang cukup? Ini saya butuh sekali nih jawabannya. Kalau sebenarnya 6-8 jam. 6-8 jam ya. Nah, makanya jangan begadang terus bangunnya subuh. Waduh, tidur cuma 2 jam, 3 jam tuh. Itu nggak baik ya. Iya. Jadi dari ketiga hal tersebut, tadi pola hidup sehat, tadi dimulai dari olahraga, asupan yang seimbang tadi ya dok ya, secara gizi, lalu istirahat yang cukup, harapannya bisa mencegah terjadinya penyakit apapun sebenarnya, terutama mungkin 3 keluhan yang tadi kita sudah bahas. Nah, sebenarnya kalau tadi dari segi penanganan nih dok, kalau misalnya tadi setelah ditahu, berarti penanganannya itu harus diketahui penyebabnya dulu, benar ya dok ya? Iya. Berarti bukan kayak kesemutan obatnya A, tapi tidak. Jadi mungkin kesemutan dapat suplemen atau misalnya obat tertentu untuk mengobati kesemutannya, tapi sambil dicari penyebabnya juga supaya nggak muncul kembali. Iya. Nah, dari kesemutan, kebas dan kram paling sering tuh yang dokter tangani apa sih, Dok? Maksudnya dokter melihat ini sebenarnya keluhan yang paling sering sebenarnya kalau di masyarakat Indonesia. Paling sering itu apa, Dok? Paling sering adalah penyakit ibu rumah tangga. Apa itu? Itu lebih ke ini,
kalau kita ngomongnya CTS atau jebakan saraf di pergelangan tangan sini. Oke, atau gitu. kalau misalnya nanti para pemirsa mau nyari di Google gitu ya, atau di internet itu namanya carpal tunnel syndrome ya dok. Berarti saya bisa simpulkan bahwa paling sering terjadinya itu adalah rasa kesemutan ya dok. Iya. Jadi kesemutan antara yang pertama karena mekanik tadi di bagian pergelangan tangan, terus kemudian, nah pergelangan tangan ini biasanya tadi selain ibu rumah tangga, kira-kira ada profesi tertentu juga nggak sih dok yang pergelangan tangannya bisa tadi menimbulkan rasa kesemutan? Kantoran kan ngetik-ngetik. Pokoknya pekerjaan yang statis terus-menerus, yang monoton, itu akhirnya bisa menjadi kerusakan. Oke, berarti kata kuncinya karena monoton tadi dan statis tadi, ya tadi kalau misalnya kita ngetik kan kita begini ya, habis itu kalau kita nyapu kita begini nih, atau mungkin kok masak gitu ya, begini-begini terus ya. Cuci kan gigi juga. Oke. Yang monoton terus ya lama-lama kan sini jadi bengkak atau inflamasi ya, proses inflamasi jadi menekan saraf. Oke, nah tadi kita sudah membahas para pemirsa untuk beberapa keluhan yang tersering yaitu adalah kesemutan. Nah, kesemutan tadi ada disebabkan oleh salah satunya gerakan yang statis dan monoton, tapi ada satu penyakit juga yang menyebabkan kesemutan juga nih paling sering. Tapi saya mau nanyanya setelah ini deh. Kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Dokterku. Kembali lagi di acara Dokterku bersama saya Dr. Alvin Saputra. Kita sudah membahas 3K ya tadi ya, kesemutan, kram, dan kebas. Nah, tadi ada sempat yang terpotong nih. Tadi Dr. Joseph sudah menjelaskan mengenai kesemutan yang sering terjadi karena gerakan statis dan monoton, yaitu adalah CTS atau carpal tunnel syndrome. Paling sering terjadi pada ibu rumah tangga, mungkin yang kerja di kantoran, yang suka ngetik, atau mungkin masak, pokoknya gerakan monoton di daerah pergelangan tangan. Nah, tapi ternyata ada satu penyakit nih, kata Dr. Joseph, ini satu penyakit sifatnya bisa sistemik seluruh tubuh dan paling sering menyebabkan kesemutan yang berakhir kadang-kadang bisa jadi luka. Waduh, penyakit apa ini? Nah dok, gimana tuh dok? Penyakit apakah itu? Saya penasaran dok. Kenapa kok tiba-tiba dari kesemutan berakhir menjadi luka? Waduh, silakan dokter. Iya, dari kesemutan berakhir jadi luka. Biasanya kan yang tersering karena sakit kencing manis. Oke. Iya. Jadi kalau kencing manis itu kan gula itu sifatnya kental. Kental? Jadi sedangkan kalau orang yang sakit gula itu nggak bisa masuk ke sel. Jadi intinya gula itu nggak terpakai dan makanannya pun tidak bisa digunakan. Jadi saraf itu tidak dapat makanan, lama-lama rusak. Dan rusak akibatnya saraf yang untuk sensornya itu hilang. Nah, oke, jadi penyebab terjadinya, maksudnya sarafnya lumayan bisa dibilang terganggu dan akhirnya berkurang karena asupannya, nutrisi untuk sarafnya maksudnya ya dok ya, gulanya terlalu banyak sampai nggak bisa masuk nggak bisa masuk. Gitu. Dan berakhir jadi kesemutan dan hilang rasa. Nah, kalau ketika hilang rasa kita tidak tahu, misalnya kita pegang ini kan kita tidak tahu ini dipegang. Nah, apalagi kalau terutama pada kaki-kaki. Terus pada ibu-ibu ya pakai sepatu yang ketat, terus akhirnya lecet sedikit, gitu. Sedangkan gula itu punya efek yang aliran darah lambat, jadi efek penyembuhannya juga lama, makin lama rusak semuanya. Seperti itu. Jadinya luka yang dihasilkan mungkin paling sering itu di kaki ya dok ya, atau biasa kita sebut dengan kaki diabetes. Itu ternyata akumulasi dari bisa dibilang dua hal utama. Yang pertama karena tadi kesemutan yang di awal menyebabkan kita jadi nggak merasakan. Dari nggak merasakan kita misalnya nginjek api, nginjek kerikil, nginjek apapun lah ya dok, nggak kerasa bisa timbul luka. Setelah luka seharusnya orang normal penyembuhannya bisa mungkin bagus, maksudnya bisa tertutup. Nah tapi pada orang yang tadi gulanya tinggi atau kencing manis itu penyembuhannya pun terganggu. Karena gulanya terlalu banyak. Iya. Oh, jadi akhirnya
luka deh. Luka juga. Oke. Nah ini adalah kesemutan yang paling sering ditemui oleh dokter saraf dimanapun ya dok ya kelihatannya. Karena kencing manis itu banyak banget. Kenapa ya? Karena kita suka makan yang manis-manis. Nah makanya tadi tips yang tadi dokter Joseph udah ceritakan di awal, yaitu adalah olahraga yang teratur, terus kemudian makan asupan yang bergizi, dan istirahat yang cukup tuh penting loh. Sangat-sangat penting lah untuk dilakukan seperti itu. Nah dok, ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke email di dokterku@elsinta@yahoo.co.id. Ini saya izin bacakan ya dok ya. Yang pertama dari Pak Adi Rizky nih, usia 46 tahun, beliau dari Jakarta dok. Nah dokter, saya terkena serangan stroke ringan sejak beberapa bulan yang lalu. Nah saya rutin berobat ke dokter saraf dan rajin konsumsi obatnya. Nah saya mau tanya nih dok, apakah pengalaman stroke ringan ini itu bisa beresiko untuk terjadinya terhadap tumor otak, terus kemudian sampai sekarang tubuh bagian kiri saya ini soalnya masih terasa sakit dan berat gini dok, sering kesemutan. Nah kira-kira apa sih tanggapannya dokter dok? Jadi mungkin setelah stroke, recovery, nah ternyata kok masih nyisa nih mungkin gejalanya dok. Kok apa ya, awalnya mungkin normalnya baik-baik aja bisa digerakkan, sekarang agak-agak kesemutan nih di bagian kiri dok gitu. Iya. Jadi tadi menyinggung apakah ini jadi tumor? Iya. Itu sebenarnya tidak. Itu tidak ya dok? Itu berbeda jalur. Itu berbeda jalur, iya. nomor satu. Terus kemudian yang untuk apakah dia tetap masih ada, jadi karena stroke itu di sentral ya. Iya. Nah sifat sentral ini kalau sudah rusak, dia nggak bisa meregenerasi. Beda sama perifer. Mungkin kalau tangannya kita putus, kita disambungkan, kalau tuh sarafnya masih baik, dia masih bisa gerak lagi, bisa disambungkan lagi. Tapi kalau otak tidak seperti itu. Tapi jadi bisa 3 kemungkinan, bisa menjadi lebih baik, atau sama saja, atau makin buruk. Jadi tergantung dari pasien tersebut. Gitu. Jadi harapan kita yang sel otak yang masih mati ini digantikan sel otak yang masih hidup. Caranya fisioterapi. Kita rangsang terus, gerak-gerak, biar yang sel yang masih hidup ini menggantikan yang sel yang mati ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya keluhannya tadi di bidang sentral, sesuai yang dokter Joseph sudah jelaskan di awal ya, yaitu adalah salah satunya penyebabnya itu adalah stroke ya dok ya? Iya. Nah itu kalau kan tergantung yang pertama onset terjadinya dan kapan selesai dilakukan terapinya. Nah akhirnya bisa menghasilkan misalnya treatment yang bagus dan mungkin bisa reversible. Maksudnya reversible nggak mungkin 100%, cuman pasti lebih baik. Tapi kalau misalnya onsetnya sudah lama dan tidak ditanganinya cepat juga, itu juga bisa menjadi lebih buruk lagi. Iya, bisa juga. Nah harapannya ini mungkin bagi Pak Adi Rizky, jadi jangan khawatir ya kalau misalnya terjadi kesemutan. Nah mungkin kalau misalnya sudah terjadi kesemutan tersebut, yang pertama harus kembali ke dokter sarafnya dulu, ya kan dok, untuk melakukan konsultasi. Dan mungkin apakah itu tanda-tanda Bapak perlu fisioterapi nih secara berkelanjutan, supaya tadi otot-otot yang mungkin di bagian kirinya yang sudah terganggu akibat serangan stroke yang pertama, itu bisa dirangsang dengan fisioterapi secara berkala ya dok? Iya benar. Nah dok, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rita Sumarsih. Dok, kenapa ya kalau tiap malam tangan jari saya ini selalu kaku dan kesemutan? Nah, ini biasanya ibu-ibu nih dok, ini kok nggak enak ya, tangannya kok kayak agak kaku kesemutan gitu. Tapi kalau setelah terasa kayak apa ya, tiba-tiba tangannya tuh kayak geter gitu loh dok. Tapi kalau dimasukin ke dalam air gitu ya, tangan saya itu agak enakan. Nah, kalau pagi tangan saya juga sering kesemutan kadang-kadang. Jadi kesemutannya itu kayak semacam hilang timbul gitu loh dok. Nah itu seperti apa dok? Biasanya saya juga pernah mengalami jujur. Biasanya kalau saya taruh di dalam air, misalnya di dalam bak mandi, itu kayak rasa getarnya tuh kayak lebih hilang gitu. Nah itu gimana dok? Jadi kesemutan yang ibu tadi, ya ibu Rita dok. Ibu Rita ya, maaf ya, Ibu Rita. Saya pertama harus tahu dulu, ibu aktivitasnya seperti apa. Gitu. Kalau dia ibu rumah tangga, pasti otomatis yang kerja berlebihan lama-lama pasti sarafnya terganggu. Motoriknya juga lama-lama juga terganggu karena berlebihan. Apalagi kalau sudah mengalami inflamasi atau peradangan ya, dok, di daerah sini, di pergelangan. Nah itu kalau tidak ditangani makin lama makin berat. Kenapa pagi hari makin berat? Karena bisa dari efek akumulasi cairan, karena kan kita posisi tidur ya. Bisa juga posisi di saat penekanannya. Biasanya kalau kita kasih splint atau yang bagian dari rehab itu lebih enakan. Jadi di pagi hari jadi lebih enak. Jadi biasanya yang sakit seperti itu kalau di pagi hari itu tambah sakit. Seperti itu. Jadi karena
daerah ini tekanannya tinggi. Oke. Nah itu harapannya jawaban dari Dokter Joseph sudah bisa memberi sedikit ini ya pencerahan ya bagi Ibu Rita ya. Iya. Nah tapi saya jadi langsung pengen nanya selanjutnya nih Dok, berkaitan dengan tadi yang Dokter ceritakan CTS atau carpal tunnel syndrome tadi. Ini kalau nggak salah mungkin ada nggak sih Dok gerakan-gerakan tertentu, misalnya saya habis melakukan nyapu nih kan monoton, saya habis masak terus atau mungkin nyuci baju monoton. Nah ada nggak gerakan tertentu yang membuat supaya mungkin diginikan atau stretching atau bagaimana Dok supaya yaitu kemonotonan yang harus sudah dijalankan tadi itu bisa kembali normal lagi gitu? Sebenarnya kalau untuk CTS itu kalau misalnya begini. Kesemutannya hilang, itu udah ciri khasnya. Apa itu Dok? Ya di tangan kita begini, misalnya kesemutan tuh nyeri, terus kita begini kan, itu hilang. Itu udah tanda khasnya dari CTS. Oh itu tanda khas malahan ya dari CTS ya? Okay. Tapi kalau untuk penanganannya ya mungkin lebih baik terfiksasi, jadi pakai splint dia Pak, yang sarung tangan itu. Jadi bukan malah ketika monoton memang diginikan dan merasa wah enakan nggak usah periksa. Nah itu malah tanda yang khas terjadinya yang CTS tadi. Nah harapannya setelah dilakukan fiksasi untuk sementara waktu itu tujuannya untuk ini ya Dok ya, supaya yang pertama tidak tertekan lagi, kedua adalah peradangannya juga memberikan waktu untuk peradangan itu bisa berkurang. Oke, dan akhirnya bisa beraktivitas normal kembali. Aktivitas sekarang ini terhambat juga, jadi berkurang juga. Di istilahnya mengistirahatkan. Oke, siap Dok. Nah, berkaitan dengan kesemutan tadi Dok, mungkin sebenarnya dari kesemutan kebas dan kram itu memang paling sering terjadinya kesemutan karena bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak harus yang olahraga ekstrim dan teman-temannya. Nah, saya itu pernah dengar, kalau kesemutan minum suplementasi tertentu, itu benar nggak sih Dok sebenarnya? Iya, walaupun itu masih dalam penelitian ya, tapi banyak penelitian yang mengatakan kalau minum vitamin B kompleks atau B1, B6, B12 itu bagus untuk support untuk vitamin buat saraf, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya suplementasi itu tetap disarankan ya Dok ya, karena itu merupakan salah satu bisa dibilang tambahan ya atau support support system nih dalam sebuah treatment. Bukan terapi. Bukan terapi, makanya support system, support system untuk beberapa tadi penyebab dari kesemutan itu. Nah, kebetulan nih kita akan mengulik lagi berkaitan dengan suplementasi untuk sistem persarafan tubuh kita supaya ya kita bisa mencegah terjadi kesemutan tersebut. Tapi kita jeda pariwara terlebih dahulu, tetap di Dokterku. Sahabat Mas Mitra, dengan penuh rasa bangga kami memperkenalkan Poli Magnolia. Selamat datang di Poli Magnolia Rumah Sakit Mas Mitra. Poli Magnolia adalah pelayanan spesialis terpadu yang hadir untuk memberikan pengalaman one-stop services untuk sahabat Mas Mitra. Poli Magnolia memberikan kemudahan bagi pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang terintegrasi mulai dari pendaftaran melalui mobile apps, layanan konsultasi dokter, sampai dengan layanan penunjang. Poli Magnolia menghadirkan layanan self-registration yang dapat memudahkan sahabat Mas Mitra untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Kami siap memberikan layanan kesehatan terbaik dengan menghadirkan tenaga kesehatan yang kompeten dan penuh integritas. Di Poli Magnolia, sahabat Mas Mitra dapat menikmati fasilitas ruang tunggu yang nyaman, serta dilengkapi dengan area bermain anak. Poli Magnolia memiliki beberapa poli diantaranya poli anak, poli kandungan yang dilengkapi dengan USG 4D, poli gigi,
jantung dan pembuluh darah yang dilengkapi dengan alat ehokardiografi. Layanan instalasi farmasi, serta kasir. Polimagnolia menyediakan layanan penunjang lainnya, diantaranya MCU yang dilengkapi dengan treadmill, fasilitas laboratorium, radiologi, serta fasilitas umum seperti musola yang nyaman, kopi lain hati, dan kafetaria. Visi dan misi Rumah Sakit Mas Mitra. Rumah Sakit Mas Mitra berkomitmen untuk terus melakukan continual improvement dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Terima kasih, salam sehat, salam Mas Mitra. Kembali lagi di acara Dokterku bersama saya, Dr. Alvin Saputra, bersama Dr. Joseph, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Mas Mitra nih. Kita masih hangat-hangatnya membahas tadi ya dengan keluhan 3K tadi, kesemutan, kram, dan kebas. Tapi memang fokus utama kita di kesemutan ini paling sering sekali terjadi loh. Nah dok, saya jadi langsung pengen nanya nih dok. Biasanya kalau bukan posisi tidur ya dok ya, saya punya pacar nih, terus kemudian saya sini di pundak saya supaya nggak sedih-sedih terus, tapi kadang-kadang jadinya kesemutan. Nah itu sebenarnya kesemutan atau kram atau apa dok? Iya, jadi itu ada nama penyakitnya. Oh apa itu? Namanya Saturday Night Palsy. Saturday Night Palsy. Saturday Night berarti malam minggu ya dok ya maksudnya? Malam minggu jadi, yang sering ngeber di rumah. Gimana dok? Karena biasanya kepala wanita ya. Kepala wanita benar. Tidur di sini, penekanan. Jadi penekanan itulah yang membuat aliran darahnya berkurang, sarafnya tertekan. Lama-lama kan kesemutan. Gitu. Kalau itu terus berlanjut lama-lama, mungkin tangannya nggak bisa gerak lagi. Jadi lumpuh gitu. Waduh, berarti itu salah satu manfaat saya jomblo ya dok ya, jadinya tidak terkena Saturday Night Palsy. Cuma dapatnya beban hidup di kedua bahu. Iya, tapi kalau udah ini pasti kan balik lagi semua. Jadi itu tips ya dari Dr. Joseph. Nah siapa tahu kalau keasikan ada seseorang yang berada di pundaknya, sabar, ayo saya stretching dulu ya, biar nggak terjadi kesemutan ya dok ya. Mungkin ganti posisi geser dikit biar lebih nyaman, jadi tergantung setiap orang. Oke, itu namanya Saturday Night Palsy. Lumayan seru ya, ternyata kesemutan tuh bisa terjadi di mana saja ya dok ya sebenarnya. Pokoknya apapun konsepnya adalah gerakan yang sifatnya monoton tadi, jadi tidak sempat stretching. Nah dok, untuk dari segi tips pencegahannya supaya harapannya saya nggak muncul kesemutan, kebas dan kram itu kira-kira ada nggak sih dok pencegahan tertentu gitu? Iya, tadi pertama selain dari olahraga, pola hidup, pola makan, aktivitas. Jadi misalnya duduk terlalu lama atau terlalu bersilang, kita coba ganti arah. Dan lebih penting lagi sebenarnya obesitas. Karena obesitas itu kan menambah ruangan. Jadi kalau kita duduk berarti kan penekanannya lebih banyak jadinya. Karena melebar kan, seperti itu. Kalau misalnya berat badan kita kurangin, lebih ramping, lebih ideal ya. Lebih ideal, itu juga akan lebih mencegah selain dari penekanannya, nutrisi untuk sarafnya juga lebih baik. Gitu.
Jadi ternyata 3 hal tadi yang sudah dijelaskan di saat beberapa saat sebelumnya itu ternyata mempunyai manfaat yang besar ya dok ya. Ya harapannya tidak mencegah terjadinya obesitas tadi dengan ya tadi olahraga, menjaga asupan gizinya, terus kemudian juga istirahat yang cukup. Jadi berat badannya mungkin bisa terjaga ideal juga, sehingga pressure yang dibuat oleh tubuh kita sendiri itu juga jauh berkurang, sehingga mencegah tadi ketiga hal tersebut tidak muncul gitu ya. Oke, dok, kira-kira dari ketiga hal yang sudah kita bahas tadi sudah panjang lebar, sudah hampir membahas semua segi dari penyebab kesemutan, kemudian kebas dan kram. Kira-kira dari dokter Jasmine sendiri ada pesan nggak dok ini buat para pemirsa yang ada di rumah supaya harus gini-gini nih, harus gitu-gitu tuh supaya 3 ini aman, tidak ada gejala seperti ini, tetap sehat selalu. Silakan dokter. Jadi yang pertama itu adalah kenali. Jadi kenali. Iya. Kenali apanya nih dok? Kenali dulu. Ini pertama waktunya, apa dia memang sebentar, yang seperti tadi saya jelaskan, atau lokasinya di situ-situ terus dan gejalanya itu menerus. Yang kemudian tidak sembuh-sembuh, kok terus menerus. Atau hilang timbul yang frekuensinya sering. Ketika sudah kenali, kalau misalnya cuma sementara, itu tidak perlu, lebih baik ke aktivitas, diistirahatkan atau diluruskan. Tetapi kalau tidak, datang ke dokter, khususnya spesialis neurologi. Itu yang pertama ya dok ya, kenali tadi waktu dan lokasi. Kalau misalnya tadi waktunya harusnya sudah membaik tapi kok nggak membaik, atau mungkin lokasinya di situ-situ terus, itu wajib untuk periksa. Oke, yang kedua dok. Apalagi ya? Tadi kan dokter udah ngomong tipsnya untuk pesan untuk para pemirsa adalah 3 nih. Tadi yang pertama kenali, terus yang kedua mungkin kontrol kah atau bagaimana dok? Kontrol rutin iya, dan minum obat yang dokter berikan tuh minumnya rutin. Gitu. Berarti yang kedua adalah kontrol ya dok ya. Jadi maksudnya setelah dikenali, diperiksa, mendapatkan suplementasi atau obat tertentu, itu datang untuk kontrol. Nah kemudian yang ketiga mungkin setelah kontrol, apakah perlu tadi mungkin sedikit tentang fisioterapi atau bagaimana dok untuk keluhan-keluhan tertentu? Iya, itu sebenarnya tergantung dari dokter sarafnya. Kalau cuma hanya sebatas kayak sistemik atau apa, mungkin lebih ke pola makannya. Tapi kalau kayak nyeri pinggang, yang menjalar atau yang tadi CTS, atau misalnya ada jebakan juga di sini, itu memang kita butuh ke fisioterapi. Selain untuk latihan gerakannya, untuk meredakan inflamasinya juga. Seperti itu. Nah itu ya harapannya dari 3 pesan yang tadi disampaikan kepada para pemirsa Elsina TV itu bisa diresapi, jadi informasi tersebut bisa dibagikan juga kepada kerabat-kerabat sekitar. Sama satu pertanyaan terakhir nih dok dari saya. Tadi dokter ketika ngomong bagian belakang saya, aduh saya langsung keinget nih, paling sering kan terjadi namanya low back pain ya dok ya. Itu kan antara kadang bisa terjadi kesemutan ke bawahnya agak nggak nyaman, atau kadang-kadang bisa katanya kram otot. Nah, kalau misalnya terjadi misalnya penyakit ya, misalnya low back pain itu, atau misalnya encok ya bisa dibilang ya dok ya, bahasa kerennya terjadi. Nah itu ada tips nggak sih dok bagi ya para pemirsa yang mungkin anak kantoran, terus ibu rumah tangga yang sering ngambil bersihin, jadi kan sering terjadi posisi-posisi yang mengarah ke low back pain itu gitu. Ya. Yang biasanya resiko paling tinggi sebenarnya adalah ketika mengambil barang. Mengambil barang ya? Iya, kalau mengambil barang itu paling sering adalah bungkuk seperti ini. Lebih baik tuh jongkok dulu, baru kita ambil. Seperti itu. Wah, itu adalah sebuah tips yang menurut saya oke banget. Iya. Jadi daripada kita langsung ngambil, lebih baik kita squat ya dok ya sebenarnya, kayak jongkok sebentar baru diambil. Iya. Supaya nggak terjadi stretching yang berlebihan bebannya berat di situ saja. Ketika badan bungkuk, titik beratnya itu di sini. Ketika dia mau gini kan berat. Ini kan berusaha untuk mengangkat. Nah kalau itu aktivitas terus menerus berlebihan itu, lama-lama ya jadi sarafnya kejepit, nyeri pinggang, kesemutan seperti itu.
Oke, wah, itu adalah sebuah informasi yang sangat bagus banget ya bagi para pemirsa. Karena ini kalau inget ya, kalau misalnya mau ngambil barang, squat sebentar baru diambil, jangan langsung diambil barangnya. Nah, tadi kalau misalnya pesan dari Dr. Joseph, kalau misalnya mau kontrol, siapa tahu nih, misalnya mau ketemu dengan Dr. Joseph, spesialis neurologi, atau Dr. Joseph Rio Ramli, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Beliau itu ada di Rumah Sakit Mas Mitra ya, Dok ya? Iya. Di jadwal prakteknya yang pertama hari Senin 18.30 sampai 20.00, kemudian Selasa Jumat 17 sampai 19, dan Rabu dan Sabtu 15.30 sampai 17.30. Jadi Senin sampai Sabtu bisa bertemu dengan Dr. Joseph nih. Nah, siapa tahu bagi kalian yang punya 3 keluhan, tadi kesemutan, kebas, maupun kram, nah, ketemu Dr. Joseph, nanti bisa dicari tahu dulu penyebabnya apa, dan bahkan sampai ke treatmentnya sampai tuntas ya, Dok, harapannya. Oke, nah terima kasih banyak Dr. Joseph atas waktunya dan sudah bermain ke acara Dokterku di Alsinta TV. Harapannya tadi informasi yang kita sudah bahas ya, Dok ya, panjang kali lebar nih ya, berkaitan dengan kesemutan, kebas, dan kram, bisa menjadi informasi yang dipakai oleh para pemirsa untuk dibagikan ke tetangga, kerabat, maupun saudara terdekat. Nah, harapannya jangan lupa untuk tonton terus Dokterku untuk update-update informasi kesehatan nih di setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 pagi bersama saya, Dr. Alvin Saputra. Nah, saya dan kru yang bertugas izin pamit. Semoga para pemirsa sehat selalu dan tetap tonton Dokterku.